Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. Long time no see you ya. How is life? Yeah, hopefully we are still in nice condition. Okay my student, welcome back to my English class. Still with me, Mrs. Okay, today we are going to learn about simple past. But before we are going to learn about it, let's open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you my student. Langsung saja kita masuk ke materi. Secara general, what is simple past tense? Apa sih simple past? Simple past is used to describe a completed activity that happened in the past. It started in the past and end in the past. Jadi simple past itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. That is simple past. Okay. Langsung saja, what will we learn today? Apa sih yang akan kita pelajari dalam simple past? Oke, yang pertama adalah the function of simple past. Yang kedua, characteristic of simple past. And then formula, bagaimana sih formula atau rumus dari simple past? And then the last one is exercise. Oke, yang pertama adalah the function of simple past. Apa sih fungsinya simple past itu? Untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya di sini yang pertama, Abdul main basket kemarin. Nah, ada kata-kata kemarin, artinya sekarang si Abdul tidak main basket. Oke, contoh yang kedua. Bulan lalu Mamat pergi ke pantai. Jadi kejadian ini terjadi pada bulan lalu. Sekarang si Mamat tidak lagi ke pantai. Yang ketiga, ada kalimat atau contoh mereka makan pizza jumbo tadi malam. Ya, yang mana artinya berarti hari ini atau saat ini posisinya mereka tidak lagi makan pizza. Jadi semua kegiatan yang terjadi di masa lampau atau kemarin itu kita menggunakan simple past. Jadi apapun kegiatannya yang telah dilakukan, entah itu kemarin, bulan lalu atau minggu lalu, entah itu tadi malam, maka semua ini kita menggunakan tenses simple past. Oke, dari sini kita poin. Nice. Langsung saja kita masuk the characteristic of simple past. Apa sih ciri-ciri dari simple past? Yang pertama adalah add verb of time. Jadi di sini kata keterangan waktu atau time signalnya yang pertama adalah yesterday, kemarin. Last ini adalah lalu. Last week tepat di 1 minggu yang lalu. Last year tahun lalu. Ago di sini juga mempunyai arti lalu. Kalau ago ini untuk lebih dari 1. Contohnya 2 days ago, 3 years ago, and then this morning atau tadi pagi. Adapun ciri yang kedua yakni kata kerja bentuk 2 atau verb 2. Nah, biasanya verb, kan kata kerja ada 2 ya, ada regular verb sama irregular verb. Biasanya kalau regular verb itu mesti diakhiri oleh ed. Visit menjadi visited. Verb 1 cook menjadi cooked, ya. Terus yang kedua, ini ada diakhiri dengan OUGHT. Jadi maksudnya di sini nih, biasanya kalau verb 2 yang berupa irregular verb itu ada yang diakhiri oleh OUGHT. Verb satunya buy menjadi bought, sing menjadi felt, bring menjadi brought. Jadi diakhiri oleh OUGHT.
Terus yang ketiga, ini juga hasil analisanya Bu Is saja ya. Biasanya ada EPT yang di belakang kata tersebut. Dan biasanya ini adalah untuk kata-kata yang berakhiran EEP. Contohnya keep menjadi kept, sleep menjadi slept. Jadi ada EPT-nya di belakang. Nah, ingat, untuk yang kedua dan ketiga ini hanya hasil analisa Bu Is yang biasanya terjadi di irregular verb. Selanjutnya, menggunakan to be, was, atau were. Jadi, kan ada dua nih jenis kalimat dalam simple past. Ada nominal sentence, ada verbal sentence. Kalau nominal sentence itu menggunakan to be, was, sama were. Nah, terus was digunakan kapan? Were digunakan kapan? Kalau was digunakan jika subjeknya berupa I, she, he, it. Ya. Terus kalau were digunakan untuk subjek you, we, they. Oke. Coba kita latihan menggunakan was sama were ya. Jadi kita bisa mengetahui kapan sih kita menggunakan was, kapan sih kita menggunakan were. Contohnya di sini, Mr. Farhan was tired last night. Kenapa kita pakai was, tidak pakai were? Karena di sini subjeknya berubah Mr. Farhan, ketiga tunggal. And then the cats were cute. Nah, di sini subjeknya itu jamak plural, maka kita pakai were. V and CK juga jamak ya, maka kita pakai were. Yang terakhir, she was. Kenapa tidak pakai were, kok pakai was? Karena ketiga tunggal, she was in Paris 2 years ago. Well, next, kata kerja bentuk kedua. Di sini kata kerja dibagi menjadi dua. Seperti yang sudah dijelaskan Bu tadi, ada regular verb sama irregular verb. Nah, di regular verb ini tinggal menambahkan ed saja di bentuk kedua sama bentuk ketiga. Dari verb 1 arrive menjadi arrived. Ya. Jadi dari verb 1 tanpa ed, kalau yang regular verb tinggal menambahkan ed di bentuk 2 dan 3. Yang kita gunakan adalah yang dikasih Bu Is warna pink ini ya, verb 2. Adapun yang irregular verb, sedangkan untuk yang irregular verb ini memang bentuknya tidak teratur. Jadi kita harus benar-benar hafal ya. Kayak go, when, can, eat, ate, eaten. Nah, banyak irregular verb yang bisa kalian cari di internet, bisa kalian baca dan pastinya dihafalin. Karena untuk irregular verb itu harus hafal. Nah, kalau regular verb tinggal menambahkan ed saja. Adapun irregular verb memang harus dihafal. Ya. Next, kita ke contohnya ya. Yang pertama, Mr. Agus went to Bali last year. Pak Agus telah pergi. Kenapa kok telah? Karena ini menggunakan verb 2. Ke Bali last week. Nah, Pak Agus pergi ke Bali minggu yang lalu. Di sini ada bentuk kedua, sama ada time signal berupa last week. Berarti ini automatically benar-benar simple past. Kalau yang kedua, Cookie drinks banana. Nggak mungkin ya, di sini ada verb 1. Nggak mungkin ini simple past. Yang ketiga, Imin was playing games. Meskipun di sini ada was, tapi di sini diikuti verb ing, maka jelas-jelas ini bukan simple past. Well, dari sini get the point, my student? Good job. Formulanya ini ada dua nih. Ada verbal sama ada nominal. Kalimat verbal dalam simple past biasanya menggunakan did. Ya.
Did ini biasanya diikuti oleh verb 1. Nah, kalau kalimat verbal simple past berupa positif, itu kita menggunakan verb 2. Contohnya when, cut, cook, drove, sit, sama read. Ya. Adapun kalimat nominal di sini menggunakan to be, was sama were. Was sama were itu biasanya diikuti ana. Kalau nggak adjektif, ya diikuti noun atau diikuti dengan adverb. Apa itu adjektif? Kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan, baik waktu atau tempat. Well, yang pertama adalah nominal sentence. Kalimat nominal dalam simple past kita menggunakan to be, was sama were. Coba dilihat di kalimat positif. Rumusnya ada subject, was, were, adverb, ana tadi ya. Contohnya, Jimmy di rumah tadi malam. Kalau kita bahasa Inggris kan menjadi Jimmy was at home last night. Di sini at home ya. Untuk kalimat negatifnya dari Jimmy was at home last night. Nah, kalau kalimat negatif mesti diikuti oleh not ya. Setelah to be ya, wajib ada notnya. Jimmy tidak di rumah tadi malam. Bahasa Inggrisnya Jimmy was not at home last night. Adapun kalimat interrogatif itu to be-nya kita taruh di depan. Apakah Jimmy di rumah tadi malam? Was Jimmy at home last night? Ya, itu adalah contoh kalimat nominalnya. Selanjutnya kita masuk ke kalimat verbal. Verbal sentence dalam simple past kita pakai auxiliary did. Subject verbnya kita pakai verb 2 untuk kalimat positif. Contohnya, Anu membeli sebuah mobil minggu yang lalu. Anu bought a car last week. Di sini kita pakai verb 2 karena telah terjadi di minggu yang lalu. Makanya kita pakai simple past, kita gunakan verb 2 dari buy menjadi bought. Untuk negatifnya itu kita tambahkan did not ya. Auxiliary did sama not. Karena di sini sudah ada did, maka verbnya sudah kembali lagi ke verb 1, bukan ke verb 2. Anu didn't buy, bukan Anu didn't bought, tapi Anu didn't buy a car last week. Untuk kalimat interrogatifnya, did-nya kita taruh di depan. Apakah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu? Did Anu buy a car last week? Nah, seperti itu ya. Paham ya? Well, kita lanjut ke contohnya. Coba kita membuat kalimat ya. Siti menulis surat tadi pagi. Siti bahasa Inggrisnya Siti. Menulis surat. Kenapa kok nggak write? Nah, kita ini di simple past. Maka kita butuh verb 2 bukan verb 1. Jadi Siti wrote surat letter tadi pagi this morning. Siti wrote letter this morning. Siti menulis surat tadi pagi. Selanjutnya, Adi and Ali menonton film kemarin. Adi and Ali atau Ali and Adi up to you. Menonton verb satunya watch. Kalau diubah menjadi verb 2, karena ini regular verb tinggal menambahkan ed. Ali and Adi watch movie. Movie ini film ya. Kemarin bahasa Inggrisnya apa tadi? Yesterday. Ali and Adi watch movie yesterday. Oke. Selanjutnya, Vika cook chicken soup. Vika didn't cook. Karena ini sudah ada did, maka kita pakai verb 1. Untuk interrogatifnya, did-nya kita taruh di depan. Did Vika cook chicken soup? Nah, seperti itu ya. Oke. Ini tadi ya kita nominal sentence-nya. Well, di sini ada gambar. Jika ada pertanyaan seperti, what did Supri do? He played canoe on lake. What did Parjo and Saripudin do? They had dinner last night. What did they do? They cook fried rice. Ya. Jadi kita menggunakan verb 2 dalam simple past. Oke?
I think enough, my student. If you have any question about it, you can chat me, you can contact me. See you next time. Salam.